Jepara. Kota yang tenang ini adalah identitas yang merekat dalam diriku. 26 tahun sudah kota ini menjadi saksi hidup perjalananku. Termasuk perjalanan stand-up komediku pun dimulai dari Jepara. Inilah stand-up Indo Jepara, rumah pertamaku dalam berbagi ilmu, cerita, dan titik tawa, serta teman sejati yang menemani langkahku sampai grand final Suci X. Alhamdulillah sih saya dikelilingi lingkungan yang memang mendukung saya untuk di kompetisi ini, dan itu menjadi suntikan moral yang bagus buat saya. Keceriaan dalam hangatnya Jepara adalah hal yang paling kusyukuri. Namun di balik itu ada juga satu hal yang aku sesali. Hai kura-kura, gara-gara Anda saya bawa materi ke tema horor, perjalanan suci saya yang hampir horor. Pertama kalinya saya masuk bottom 3 gara-gara Anda. Dukungan keluarga menjadi pilar utama dalam perjuanganku di kompetisi Suci X. Semangat dan doa tiada henti mereka berikan untukku. Terus ikut lagi, pada waktu dapat silver udah nikah kayaknya. Itu masih setengah itu, restunya masih setengah. Atau iya soalnya anak masih bayi, mikir aduh nanti susah kalau ditinggal-tinggal. Ya pertama juga kan saya juga nggak nyangka, menekul pertama ya sekolah biasa ikut kegiatan, dia seneng lihat-lihat itu apa suci itu terus totonya aku kepengen kegiatannya ini, namanya orang tua dungoni pengen sehat selalu, ben kalau udah jadi nggak usah jangan sombong, jangan apa besar kepala, dia selalu nunduk, selalu membantu adik-adiknya. Dan jangan lupa sama orang tua, sama saudara-saudara, juga semua. Semangat Mas Tama. Semangat Gautama, Bapak Fadi. Saya siap untuk menghadapi Mas Yono di grand final. Panggungnya saya pengen kasih yang maksimal dan insya Allah saya siap untuk jadi juara. Lumayan buat cemilan di jalan. Disinilah rumahku, tempat aku dibesarkan dan titik awal aku belajar. Aku tuh gabung komunitas stand up Samarinda tahun 2014 waktu itu. Jadi sembari kuliah, sembari kerja, dan tahu komunitas stand up komedi Samarinda, akhirnya join lah di situ. Sampai akhirnya ngerasa egonya di stand up komedi gitu. Resign, terus ada kepikiran ini sampai mana sih kecintaanku sama stand up, mau aku kejar ujungnya sampai mana gitu. Akhirnya membuat aku memutuskan merantau ke Jakarta. Tempatku isi bensin ya pom bensin. Selamat datang di kosan paling fenomenal di Indonesia. Ayo kita masuk, Bu. Bu. Makasih, Bu. Makasih. Doain ya, makan ya, traktir ya. Saya langsung bayar kos 2 bulan kalau menang. Dan inilah suasananya di depan kamar saya, teman-teman. Coba bisa dilihat itu. Jemuran. Suasana yang indah, bukan?
Nah, ini tempat di mana saya tidur kalau tidak di karantina. Sedih sekali. Kembali lagi di sini. Emang sih kosan ini nggak mewah, tapi kebersamaanlah yang tetap menyatukan kami. Di pre-show, aku bilang hidupku sempat hampir hancur gara-gara stand up comedy. Gara-gara kalimatnya Bang Panji yang stand up comedy bisa merubah hidup. Tapi di grand final ini kuralat bahwa benar kata Bang Panji, memang stand up comedy bisa merubah hidup. Saya Yono Bakri, lihat penampilan saya di grand final Suci X. Komika yang menjadi juara 3 adalah Chris. Congratulations Chris. Ini dari semua penampilan lo di kompetisi, ini penampilan terbaik lo sih. Bener-bener on fire banget di penampilan ini. Keren banget. Disiarkan dari Balai Sarbini, Jakarta. Selamat datang di Grand Final Stand Up Comedy Indonesia X. Dan inilah GJLS. Senang sekali akhirnya saya bisa membawa 2 orang teman saya untuk tampil di Grand Final. Weh, bro. Sombong. Gimana? Tapi dia tadi bilang di situ. Ternyata deg-degan juga ya kata iya, dia. gitu. Deg-degan itu tadi videonya bagus apa ya ampun. Perasaan minggu kedua close mic gak gini-gini amat. Yang kau tadi bikinin ngapain minggu kedua close mic? Iya. Tapi akhirnya alhamdulillah ya. Iya nih, lo keren banget hari ini. Dan khusus di Grand Final ini kita di Balai Sarbini bro. Bener banget. Balai Sarbini ini adalah tempat yang bersejarah juga buat Suci. Betul. Iya, karena banyak juga komika-komika juara-juara yang telah perform di sini, yang telah pulang juga dari sini. Masa mereka perform terus kan pulang juga dong. Masuk angin, AC-nya kenceng di sini soalnya. Apa? AC-nya kenceng? AC-nya kenceng. Bukan itu ya, emang harus pulang, nggak bisa 24 jam di sini. Tapi Grand Final ini gue seneng banget karena akhirnya pakai jas ya. Woi bro. Iya. Ternyata bro, Nih Rispo ya pakai jas, kita pakai jas. Tapi dia ikat pinggangnya hijau, no lihat. Kan ini gak ketahuan. Hitam kulit gitu. Ya gue emang pakai ikat pinggang Betawi ya. Coba dong kasih pantun. Kasih pantun dong buat Grand Final Suci. Grand Final Suci. Pasti ada dong. Jalan-jalan beli empal. Cakep. Pulangnya ke sana kemari. Cakep. Ini Grand Final di Balai Sarbini. Woi.
Sebenarnya padahal itu adalah buat opening segmen 3. Dikeluarin akhirnya. Enggak ada. Gua mah opening kayak gitu mah dadakan. Kayak tahu dong. Kayak tahu dong. Tahu bulat. Kayak tahu dong. Tahu bulat. Ya udah nggak apa-apa. Sendiri gue emang di sini. Tapi tentunya kita juga ngikutin perjalanan semua finalis ya Gen ya. Bener banget. Dari pre-show, dari audisi, pre-show, terus babak kita show berdua juga LKS juga. Betul. Iya. Kok gua enggak LKS ya? Kemahalan paling. Wes. Sombong. Enggak. Enggak, emang enggak diajak ya. Padahal berapa aja berangkat. Tapi malam ini kita sudah sampai di babak Grand Final. Dan yang bikin gue happy juga akhirnya Suci X punya sponsor. Alhamdulillah. Sponsornya adalah Balai Sarbini. Ada tuh tadi tuh di TV tuh. Udah ada sponsor-sponsor kita. Yuk kita sebutin yuk biar mereka bayar adlibs. Ya. Bank Syariah emang mantep banget Bank Syariah Indonesia. Gue gak mau nabung selain di bank itu gue. Saya punya YouTube dan Instagram yang bisa untuk influencer, siap saya. Gitu. Gua juga dulu kuliah di BSI. BSD. BSD beda nih. Beda. Beda BSI-nya. Beda. Salah nangkep. Salah nangkep Pak. Salah nangkep Bang. Bapak salah nangkep Pak. Abang salah nangkep Bang. Iya. Salah nangkep Bang. Itu yang kampusnya nyebar ya. Itu kalau disatuin UI aja kalah itu. Kampusnya toiletnya gabung sama minimarket. Depannya selalu ada tukang somai. Aduh. Kita harus ngapain lagi sih nih? Nggak perlu. Nanti tapi kita sebelum panggil kedua grand finalis Suci X, kita akan panggil dulu 11 finalis yang kemarin udah ikutan Suci X. Wow, 11 finalis orang-orang yang luar biasa. Ya. Yang mereka semua tuh bisa dibilang kalahnya karena kepleset aja. Apalagi Bonar ya. Iya, Bonar. Kepleset banget tuh. Ya, apalagi ini Eniyang. Itu benar-benar kepleset. Bukan tuh. kepleset kan dia mah. Bukan kepleset. Apaan? Nabrak. Gue pikir nakalnya nakal apa ya ini yang gak tau suka trek-trekan. Tapi kalau Bonar gara-gara salah ngitung dia. Hah? Dia salah ngitung. Dia salah ngitung? Dia kan gara-gara gak nyebut angka 10. Oh. Jadi dia kalau ngitung 1, 2, 3, 4, 9... sejuta. Aduh, Tapi Bonar tadi kasihan. Kenapa? Pas tadi kita rehearsal ya kan, dipanggil tuh finalis kita ini itu. Bonar duduk doang di situ dia. Ya Allah. Terus dia pakai backsound ini. Harusnya aku yang di sana temanimu dan bukan dia. Tapi Bonar malam ini tampil kan? Bonar malam ini tampil. Ya, dia materinya 10. Dia sebutin. Itu materinya beneran dibawain. Ya. Dia udah kombo tadi sama gua. Ya. Dibawain lah. Ya. Sepanjang stand up ngomong 10 doang. Bukan, dia udah bawain ada premisnya tentang itu. Oh, itu materi. Aduh, bocor dong. Iya. Tapi kan finalis Suci X jago bikin materi. Langsung dia nulis. Langsung nulis lagi. Iya. Dan kita akan segera sambut ini ke 11 finalis ya. Tapi ada satu finalis yang gak bisa datang hari ini. Wah, kenapa Hipsi? Bang Kuku. Karena dia lembur di Kompas ya. Oh iya, di babak callback kemarin dia memberikan pengakuan bahwa dia itu adalah pegawai dari Kompas Gramedia gitu. Dan hari ini dia masih ada deadline yang harus diselesaikan, maka dia tidak hadir ya. Dan Bang Kuku sekarang lagi ada di sidang Sambo dia ya. Pak, nengok sini dong, Pak, nengok sini dong. Pak, nengok sini dong. Saya tidak tahu yang mulia. Aduh. Oke, langsung saja kita sambut ini dia 11 finalis Suci X. Yang pertama yang akan kita panggil adalah Irfan El Siabi. Halo semuanya, banyak yang bilang, wah gak kerasa ya udah grand final. Gak kerasa,
Coba kalian close mic pertama deh. Selanjutnya ada Bonar Manalu. Cek, dari semua peserta aku paling sering berantem sama Budi. Soalnya kami sering beda pandangan. Dan berikutnya, ini dia Jerry. Sehat ma bro. Selanjutnya ada Ilham Setiadi. Enaknya nggak punya orang tua, nggak bisa durhaka. Berikutnya Aldi. One-liner itu adalah jokes yang singkat, premis kepala, setup tangan, punchline lidah. Bah. Kurangnya. Bah. Dan berikutnya, ini satu-satunya yang mengundurkan diri karena terpleset. Ini dia, Edia. Ingat, selalu gunakan pengaman. Mantep juga loh. One-linernya mantep ya. Berikutnya ini dia. Orang tolol, Gerald. Di Suci gue dipandang orang cerdas dan brilian. 1 + 1, pohon beringin. Saatnya bilang tolol. Kasihan masih muda. Dan berikutnya ini dia, anak pedagang mie ayam, Dwik. Jadi Dwik sedih ya teman-teman. Selanjutnya, please welcome Chris. Saya mulai kafir, dia juga kafir. Berikutnya Budi. Selamat malam Balai Sarbini. Salah, jangan tampil. One-liner. Okay. Ya, kenalin saya Budi. Ya, biar buta begini, aku itu bisa ngelakuin banyak hal ya teman-teman. Kecuali melihat. Bawa orangnya. Iya. Orangnya bawa. Udah. Budi. Ternyata Budi. Selama ini lu gak buta. Ternyata. Sungguh plot twist di Grand Final. Ternyata Budi tidak buta. Dia hanya Itali. Enggak dong. Oh bukan ya? Enggak dong. Salah ya, salah juga ya. Enggak dong. Aduh seru sekali ya nih Grand Final ini. Peserta-peserta juga lucu-lucu, one-linernya luar biasa. Wah tapi kita nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita tidak memanggil 2 orang yang spesial sekali malam hari ini. 2 Grand Finalis Suci X. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Gautama Sinu.
Dan grand finalis yang akan melawan Gautama, beri sambutan yang paling meriah untuk Yono Bakri. Berikan tepuk tangan yang meriah buat dua grand finalis Suci X. Wih, Yono, nggak pantas jadi petinju ya. Ngapain? Iya ya, aneh banget ya, kayak cengcorang lu bener tuh. Kayak belalang sembah kayak begitu. Oke, terima kasih buat Yono dan juga Gautama. Silakan mempersiapkan diri karena setelah ini kalian berdua akan diadu dengan Denny Sumargo ya. Nanti ada ring basket di sini ya. Dan pada malam ini para grand finalis itu akan tampil sebanyak 3 kali, Gen. Sebanyak 3 kali. Dengan durasi masing-masingnya 5 menit. Juri dulu, Hip. Gak usah diomongin di mic ya. Gua udah turunin mic. Lupa. Lu omongin. Jadi kelihatan tidak profesional gitu. Gua mau ngasih tahu 5 menit yang tentunya akan dinilai oleh para juri-juri kita. Ya. Lu kayak nggak ini, Po. Kayak lu percaya aja udah sama Iya, lu percaya sama gua kalau gua salah. Ya udah. Yang terakhir. Oke, jadi rulesnya apa aja, Hip? Udah juri dong. Yang terakhir kan beneran dia break kemarin. Juri yang pertama beri tepuk tangan yang meriah untuk Raditya Dika. Ini malam pasti penuh kejutan nih. Tadi awal-awal VT aja gue udah menemukan kejutan. Apa itu, Ternyata Yono lebih tua dari bapaknya sendiri. Enggak, beda 2 tahun. Seharusnya dibahas. Enggak lebih tua, beda 2 tahun. Seharusnya bapaknya yang cium tangan sebenarnya. Tapi kita lihat siapa juaranya, yang jelas pasti yang terbaik itu aja. Keren nih malam ini. Oke, terima kasih Bang Raditya Dika. Selanjutnya kita kedatangan juri tamu yang baru hadir pada malam hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Denny Sumargo. 사랑해요. 예. 사랑해요. 사랑해요. 감사합니다. 감사합니다. 많이 반가웠어요. 왔었는데 여기서 왔어요. 너무너무 좋아. Apa itu? Asal. Asal gitu. Udah TikTok lu sekarang lu. Denny Sumargo, bro. Denny Sumargo. Host beneran ini, bro. Iya bener. Malu kita ya. Tapi Bang Densu, mohon maaf, di sini nggak ada Holy Bala ya. Itu di sebelah ya, di sebelah itu. Itu di sebelah ya. Dan berikutnya ada yang paling cantik. Beri tepuk tangan untuk Kakak Selin. Malam. Aduh gak berasa ya, tapi aku seneng banget loh karena malam ini udah grand final. Apa? Malam ini kan kita ada grand final. Suaranya tadi putus-putus. Iya. Sini yang deketan. Oke, berangkat gua. Hah? Istri lo, ada istri lo. Iya, oh iya sorry lupa gua. Tapi Risma kok kamu bajunya beda sendiri? Ini jas paling elegan gua. Oh. Wih. Jadi kayak ini ya, pesulap ya. Iya. Apa karena budget kamu paling beda sendiri? Enggak beneran. 60 bagi 3. Emang segitu Gak usah disebutin lah. Gak usah disebutin lah. Iya. Segitu, iya. Gak usah disebutin. Gak usah sebutin, emang segitu. Juri 13. Tapi keren ini. Jasnya keren dari. Tapi ini gue baru sekali Kak Selin pakai jas. Iya makanya aku bilang kok aneh banget ya sekarang penampilan kamu. Gerah saya. Ini soalnya dia gerah. Ini jasnya itu dari bahan ini, jok motor ini dia nih, jok kulit nih emang nih. Tinggal ditaruhin jaring sama kardus, taruh depan Indomaret nih. Biar nggak panas. Ada tukang parkir nanti ya. Udah siap Kakak Selin malam ini? Gimana? Udah siap buat ngejuri? Emang kita mau kemana siap? Kemana kayak ayo. Ke Cibodas nah ya, ntar naik kuda ntar ya. Ke Cibodas. Apa sih Rigen? Gak apa-apa Selin.
Gemes deh. Ah masa cubit lah. Tepuk tangan buat kakak Selin. Selanjutnya ada Cing Abdel. Selamat malam. Alhamdulillah akhirnya bisa di Balai Sarbini, hampir nggak jadi Gen. Oh iya? Iya. Emang tadi di mana Cing? Karena nggak dapat izin sama Sarlaki. Iya Sarbini. Bininya lakinya. Bininya lakinya. Aduh. Bininya lakinya Cing. Iya. Bisa aja. Apaan? Ember Jotun. Iya. Yang sisa chat. Ember Jotun. Iya. Gimana Cing, tapi Cing kira-kira nih Grand Final nih? Pasti lucu lah dua-duanya. Tinggal kita juri yang pasti akan nggak bingung sih sebenarnya ya. Kita nilai yang paling tinggi itu yang akan jadi juara. Nggak ada pertimbangan lain. Iya itu pasti. Itu pasti. Iya. Masih segmen 1 tahan ya. Iya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa tampil seperti yang direncanakan. Jadi kita juga bisa bersenang-senang malam ini. Oke, terima kasih Cing Abdel. Lupa yang ini. Selanjutnya ini dia, The Legend. Ah siapa ini? Parah lo. Selanjutnya beri tepuk tangan untuk Bang Komeng. Punya mic sendiri, punya mic sendiri. Ada Bapak mic Komeng sendiri. kan punya mic sendiri, ngapain pakai mic Kan udah orang? dibagi di mejanya masing-masing. Sayang listrik. Tiang listrik. Sayang dia. Sayang listrik, bukan Padahal setan. Emang udah dicolok. Sayang listrik. Ya kan itu juga udah hidup aja. Iya nanti kan Pakai Ono juga bisa nih. Kagak sama. perlu disayang, Mic udah juga nggak ini. perlu. Ini mic juga. gue punya bini masa pakai mic. Bukan buat iniin. Enggak usah Diapain dipakai. sih? Bukan buat Diiniin tuh diapain sih? Iniin omong. Kan kalau mundur majuan gitu maksudnya. Gak usah pikir kemana-mana deh Selin. Emang kayak gimana sih Gen? Gak usah lah ini. Kayak gak pernah aja. Bang Komeng nonton ya kagak ada mau ini. Bang, gimana persiapannya malam ini Bang buat ngejuri? Persiapannya nanti kalau yang juara saya akan kasih sesuatu dari saya. Woi, Selain hadiah dari Kompas TV Bang. Iya, ada Bang hadiah. Komeng juga. Apa itu rencananya Bang? Kebaya merah. Mana Bang? WhatsApp. Gue dapet yang 2 menit doang. Lalu kemarin yang pas minta asbak sama yang dipegang-pegang doang. Lanjutannya nggak nonton gue. Ini apa sih ngomongin apa? Iya gue juga nggak paham. Orang kondangan. Kebaya merah. Iya. Emang orang kondangan dipegang gimana sih Gen? Salaman kan salaman gitu. Selin gak usah ngarah-ngarah ya. Lu gue doain masuk angin lu baju lu kayak begitu ya. Kalau gue pakai kebaya merah? Jangan Kak Selin. Waduh. Ada Rigen. Tadi ngebayangin nih kita. Selin. Gak usah. Gak usah. Oke, tepuk tangan buat Bang Komeng. Dan tentunya malam ini ada beberapa rules yang harus dilaksanakan oleh komika-komika grand finalis kita. Apa aja itu Hipsi? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan Rigen. Iya. Yang pertama mereka akan tampil 3 kali dengan durasi masing-masing 5 menit. 5 menit. Oke, dan yang pertama itu mereka akan membawakan tema yaitu Best of Me ya. Tema yang pertama Best of Me, tapi mereka mendapatkan challenge jadi mereka harus mengambil 1 buah isi kotak. Nanti yang akan diambilkan oleh Rispo dan membawakan benda itu ke dalam materinya. Wow, seru sekali ya. Terus di penampilan kedua nanti akan ada sesi roasting Bang Denny Sumargo. Wow, ya. Yoi. Ready Bang? Ready? Mic-nya kelewatan. Siap. Siap ya, oke. Dan di sesi terakhir komika ini yang masuk grand final ini aduh. Rigen udah keren, gua udah keren. Iya bro. Iya. Yang namanya rule of 3 ya. Dan nanti kedua grand final ini akan membawakan tema legendaris di Suci.
Apa tuh? Temanya adalah juara. Wow, dan itu tema yang selalu ada di inian ya, di Grand Final Suci. Tapi gue nggak pernah. Ya lu nggak juara, nggak grand final. Lu tema musik aja belum masuk kayaknya. Apalagi liburan, apalagi juara. Oke Rispo, boleh ke sana. Boleh Silakan kesana bertugas dan- di sana Rispo, dan kita langsung saja panggilkan grand finalist yang akan tampil pertama. Dia adalah komika asal Jepara. Komika ini terkenal dengan persona Bapak Funny from Jepara. Kita sambut yang meriah. Ini dia Gautama. Oke, Gautama, silakan memilih salah satu kotak yang ada di 5 kotak tersebut yang sudah dijaga oleh Pak Tarno di situ ya. Awa. Nomor 1. Nomor 1. Ah, kagak tahu angka lagi. Salah. Langsung aja ya. Langsung aja dibuka. Isinya adalah piala. Oke, Gautama telah milih box 1 dan barang yang ada dalamnya adalah piala. Langsung saja, ini dia penampilan dari Gautama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Balai Sarbinit. Boleh pindah tepuk tangannya yuk. Bangga banget saya ini masuk grand final. Meskipun banyak yang bilang kalau Suci season 10 ini banyak mengalami kemunduran. Banyak yang bilang, alah pesertanya cuma bahas peserta lain. Komentar juri, lingkungan kompetisinya sendiri. Menurut saya bukan Suci 10 yang mengalami kemunduran. Season-season sebelumnya aja yang kemajuan dia itu. Gak adil kalau dibanding-bandingin sama season sebelumnya. Season sebelumnya tuh gak ada peserta yang seaneh di season ini ya kan. Peserta season ini tuh aneh-aneh semua. Ada Geral. Masuk pakai skateboard loh. Pakai baju kuntilanak. Itu kalau dia lolos bawa piala dia itu. Ada Chris juga stand up pakai bahasa Inggris, Dwi jualan mie ayam. Ya Allah kasihan itu paling kasihan. Dia classmate-nya 4 besar. 1 langkah lagi dia dapat hadiah. Sekarang dia ngapain ya Allah? Nganter-nganter mie ayam lagi dia itu. Kasihan. Udah nggak kompetisi masih mikir delivery. Tapi emang Suci itu identiknya sama materi kedaerahan pesertanya ya. Tapi sekarang gini deh. Sekarang malam ini coba lebih menarik mana? Saya bahas soal mebel atau kronologi kecelakaan Enieng. Ayo. Lebih menarik Enieng kan? Tapi karena banyak yang protes, ya udah. Jepara itu terkenal dengan kota mebel, teman-teman. Di Jepara itu hampir tiap hari pasti ada yang bikin kursi. Dan gak ada yang mubazir. Pasti kejual semua, ada aja yang beli. Ada aja yang beli. Seminggu aja nih orang Jepara gak bikin kursi, ini kalian nonton nih berdiri kayak ultras kalian ini. Kayak orang nontonin jualan obat gitu loh. Karena memang kebutuhan kursi dunia itu emang sebesar itu teman-teman. Iya, masalah itu, apapun masalahnya bisa selesai solusinya bisa sambil duduk. Perang dunia, rapat PBB, duduk. Orang marah, disuruh duduk. Gajah, duduk.
Awal lagi. Angin. Duduk. Tapi nggak semua orang Jepara itu bikin kursi. Di Jepara itu ada sentra industrinya masing-masing. Ada satu daerah cuman bikin kursi. Ada satu daerah cuman bikin lemari. Tiap hari bikin lemari dia ini. Gak bisa orang-orang di situ kayak tiap bangun pagi kayak, wah mau kerja apa aku hari ini? Ya bikin lemari. Gak ada pilihan lain loh. Yang repot adalah ketika orang ini mau pindah ke desa lain. Dia udah dari kecil terbiasa bikin lemari, pindah pas dewasa ke desa kursi. Dapat orderan, Mas bisa bikin kursi gini enggak? Oh bisa, lemari aja bisa. Dikerjain, tak tok, tak tok, tak tok. Kok lemari? Ah nggak bisa nih, lagi. Tak tok, tak tok, tak tok. Nah ini kursi. Tapi di bawahnya bisa buat nyimpan baju ini. 2 pintu, emang konsepnya lemari cuman bisa buat duduk gitu aja. Gak sampai situ, ada di daerah Jepara itu yang cuman bikin mimbar. Mimbar. Tapi memang lakunya gak sekeras kayak kursi, karena kita tahu sendiri. Kebutuhan pidato dunia, itu gak sebutuh-butuh kayak duduk. Dan gak sembarang masalah bisa selesai sama pidato ya kan. Rapat PBB, iya mungkin. Tapi orang marah. Pidato. Gajah. Pidato. Awal lagi, angin. Terima kasih itu aja dari saya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Gautama. Bapak-bapak Fanny from Jepara. Betul. Tapi fashionnya malam ini luar biasa loh. Konsepnya Iya. apa nih Gautama? Gajah pidato ya? Nah, itu kan sarung. Iya, digigitin Yono ya itu ya. Bolong-bolong begitu. Tapi berapaan sih lemari gitu ya? Saya penasaran juga sebenarnya ini. Iya berapa? Iya. Berapa pintu? Yang 3, tapi yang diseret ke samping, soalnya kan rumahku kecil ya, yang diseret gitu. Pintu. Dua pintu aja kan, 2 pintu. Kayak ini butuh rumah gua kan? Gue juga butuh. Oh lu juga? Gue 2 pintu yang atasnya freezer. Gak bisa itu kulkas. Itu kulkas namanya. Nggak jualan kulkas. Iya. Ada kulkas dari kayu nggak ada. Nggak ada, lemari pendingin itu namanya. Iya. Oke sekali lagi boleh tepuk tangan buat Gautama. Dan kita akan langsung mendengarkan komentar yang pertama yaitu dari Bang Raditya Dika. Silakan Bang Radit. Iya, boleh tepuk tangan buat Gautama dong. Penampilan pembuka di final pasti nggak mudah juga. Dan tadi pas gue mau berangkat ke sini juga gue mikir kayak gue mau seneng-seneng aja lah nonton teman-teman main gitu kan. Jadi apapun yang terjadi gue harap lu bisa ngelepasin beban apapun di atas panggung ini gitu. Karena dari kita feel-nya semua sama. Bahkan teman-teman di sini ya kan, ini mereka juga beli tiket kan. 10.000 lo nabung berapa lama itu kan? 10.000 nabung. 50 Bang, grand final 50. Oh gitu? 50.000. Oh bener? Iya 50, ada buffet juga mereka. Oh. Rugi dong, Kompas rugi. Rugi Kompas. Kebetulan ini udah pada nabung dari Suci 5 Bang. Oh iya iya. Iya. Lu ya Bang ya? Udah gitu menang warnya bangga banget lagi. Sampai gagal kawin ya Bang ya katanya. Buat beli hot seat. Ya cuman ya kita di sini tuh dengan rasa bahwa kita datang buat dukung elu, pengen lihat lo have fun. Jadi jangan lupa energi yang dikasih ke atas panggung juga harus sama kita gitu. Jadi gua rasa lo tau lah ini bukan yang terbaik. Apalagi tadi sempat hilang di tengah kan. Tapi ini ingat nih cuman 1 dari 3. Lo bales di 2 ini. Itu aja ya. Terima kasih Bang Raditya Dika. Selanjutnya silakan Bang Denny Sumargo. Oh gue komen nih. Hah? Komen. Gue pikir gue kesini cuma buat di roasting loh. Ya. Ya ada komen juga kan juri. Abang. Juri, komen ya? Juri tamu. Ya. Iya silakan komentar. Gue kirim tuh. Hah? Ke Regen.
Kalau Gen. Kan bisa langsung komen. Ada nggak? Udah dikirim tapi ya Bang ya? Oh ini langsung nih? Langsung Bang. Oh gue pikir gue WA tuh, udah gue WA di sini. Ya ampun, udah lu slam dunk aja lah Bang. Inilah. Jadi gue komen nih? Komen. Orang itu? Itu komen. Ini komen. Iya. Ya urusan hari ini dulu sih. Grand final. Jangan buru-buru. Grand final. Masih agak lama ini. Lagi kerja Bang Komeng. Buru-buru amat ya. Lagian jangan ditabrakin Bang kalau ada urusan lain. Iya. Apa ada urusan apa emang? Lah diem dia. Ditanya. Oke Bang Den. Ada urusan apa lu katanya? Dimatiin lagi mikir. Beneran gara-gara gak dipakai sih tadi tuh. Iya dimatiin. Dimatiin beneran kan sayang listrik. Ya terima kasih. Belum. Hah? Iya. Belum. Sekarang saatnya. Oke, ini perdata ya buat saya untuk nonton. Perdana. Ini perdana ya buat saya. Saya jujur seneng banget akhirnya saya bisa lihat Gautama ya setelah viral di sosial media saya ya. Saya jujur pribadi ngelihat materinya bagus. Yang saya suka dari kamu itu adalah presentasi kamu punya power. Power kamu itu adalah salah satu senjata kamu ketika kamu ngeblank. Dan itu kelihatan banget tadi. Menurut aku kamu pantas banget ada di final ini. Dan ini adalah permulaan yang bagus. Menyusul masih ada beberapa segmen lagi yang harus kamu lakukan. Overall, you're doing very good. Terima kasih Thank you very much Bang Denny Sumargo. Emang lo ngerti? Hah? You're doing very good apa? Kalau gue mengerti ini Bang yang ngerti. Ya ngeremehin gua. Ada lu ngobrol di belakang sama si Chris. Siapa? Lu bawang merah Union katanya. Ya gak usah dibahas yang itu tolonglah gua. Malu bener gua. Union. Gua pikir apa Union? Ya tulisannya Union. Onyon. Dia juga udah ngerti onyon. Kalau lu ngomong onyon gua aja gak ngerti. Mending Union gua ngerti dia ngerti. You bring good. Tadi apa? You doing good. Yo. Artinya? Kamu akan menjadi yang terbaik. Ya. Bukan akan. Kamu memberikan yang terbaik. Doing, oh iya. Oke, terima kasih Bang Denny Sumargo. Berikutnya silakan Kakak Selin. Halo Bapak-Bapak Fani dari Jepara. Halo Kak. Hai, selamat ya kamu udah masuk Grand Final. Terima kasih. Yeay. Tadi kamu tuh sempet terdiam itu kenapa? Kamu lupa materi atau karena mikirin orderan kusen? Kusen lagi, bahasanya kusen. Selin ngomong kusen. Kayak kagak cocok ya. Sekarang kan udah pakai yang besi gitu, Selin. Kusen. Lagi yang dibahas. Suaranya berisik bener tuh kalau orang masang kusen. Nah kusen mau aluminium, mau kayu tetap kusen namanya lu juga. Kusen dong Rige. Iya cuman kayak gak cocok aja gitu ngomong kusen. Ya apa pengganti kusen gue tanya. Pembatas pintu. Iya bisa. Gak bisa kayaknya. Bisa ya? Penonton? Semua gitu. Ya tapi meskipun tadi kamu kelihatan agak sedikit gugup tapi kamu oke, tetap malam ini penampilan kamu aku suka banget. Dan aku yakin sih tadi kamu sempat terdiam tuh pasti karena di belakang Yono lagi bakar dupa. Tapi gak apa-apa, semangat. Disantet dong. Terima kasih Kak. Terima kasih Kakak Selin. Berikutnya silakan kepada Cing Abdel. Gautama. Cing Abdel. Ini permulaan yang bagus ya buat Yono. Selalu boy, selalu lucu. King Fani. Pantes Mama Dede betah. Lo jangan kayak gitu. Lihat senyumnya Gautama dipaksain tuh. Gautama, lu ibaratnya set up punchline-nya dimakan cinggal.
Keras. Suci X sungguh keras. Suci X keras. Suci X keras. Bang Radit lo udah bagus ninggi-ninggiin. Iya Bang Denny Sumargo udah you are very good. Cing up. Ya Allah. Udah mulai lupa sama pencerahan-pencerahan dari Mama Dede udah mulai lupa. Udah mulai terlihat aslinya Cing Abdel. Banyak main sama Bang Komeng sebelah. Iya sama Bang Komeng. Cing Abdel udah harus back to nature emang ini. Apa? Back to nature. Aduh gak cocok. Artinya kembali ke Mama Dede. Silakan Cing Abdel. Gak usah ngomongin Mama Dede. Kenapa? Gue tuh kalau misalnya ngeliat acara dia sama yang lain, gue ganti tuh TV-nya. TV-nya? Dari LG jadi Samsung. Lagi-lagi jam terbang kita bohong. Luar biasa. Lagi-lagi. Nggak kenapa kita kayak gini ya. Soalnya dia kalau kita lagi ngejokes, dia di situ pikir gini. Gini di panggung ya. Sip gitu. Tangan dia nggak pernah ketangkap kamera begini. Kan dari kita ada nervous ya. Iya. Sepanjang season gitu. Ini ada sih juri dijuriin ya. Lagi-lagi. Oh, udah. Kocak terus. Hah? Mama Lemon. Pantesan glowing sekarang. Agak kurus. Oke, Gautama, sebelum lo ngomongin yang di Jepara itu ada beberapa spesialis gitu. Memang kesininya agak goyang gitu. Mungkin gue sangat memaklumi karena ini panggung yang besar banget. Pasti, apanya? Bukan, maksudnya. Iya, maksudnya itu bukan goyang dalam arti gempa, bukan. Malu lu kan titel lu dari UI. Orang banyak beli, lu berhasil, malah ngomongnya ngaco. Jadi dimarahin gue ya. Tapi setengah terakhir itu lo udah bisa menguasai panggung dan gue yakin di penampilan kedua dan ketiga lo akan tampil lebih bagus dari ini. Wes. Makasih Cing. Terima kasih Cing Abdel. Berikutnya silakan untuk Bang Komeng. Sama lah bertiga. Jangan dong. Ada yang bedanya Adalah, dikit lah. apa gitu. Sama tapi ada beda dikit gitu. Jepara itu tidak menghasilkan lemari, bangku, dan apa lagi tadi? Podium, kursi. mimbar. Podium. Mimbar. Orang Betawi. Kusen. Itu podium. Bukan. Bu itu empok. Bukan ada M-nya, empok. Podium. Podium. Mimbar yang benar. Mimbar, iya mimbar. Mimbar. Tadi Gautama bilang mimbar. Aktor zaman dulu. Hah? Dedi Mimbar. Mizwar. Dedi Mizwar. Mizwar Bang. Dedi Mizwar. Mizwar. Jadi Jepara juga menghasilkan Raden Ajeng Kartini. Iya betul. Benar. Betul. R.A. Kartini melahirkan 2 orang. Cakep. Eman dan Sipasi. Bukan emansipasi wanita. Bukan melahirkan, ya, bukan anaknya melahirkan itu, aduh gimana ya? Istilah itu Bang. Istilah doang Bang, bukan istilah kesetaraan gitu emansipasi. Eman nama orang, emansipasi. Bukan gimana, lu nggak paham lu. Oh Eman, iya. Dia ngerti lah. Dia ngerti. Aduh, Eman. Emen. Karena Kartini itu lahir jam berapa? Hampir jam 7. Kok? Hah? Kok tahu? Jam 7. 1879. Jam 7:09. Riset ya. Riset sejarah ya. 21 April. Iya, betul. Ya, maksudnya pada saat itu Jepara memang banyak menghasilkan. Ini Gautama, penampilan Gautama kan. Kita jangan cerita sejarah Jepara dulu ya Bang Komeng. Iya. Perform Gautama, tadi kan dia perform 5 menit ya. Nah Bang Komeng komentarin yang itu. Iya, itu ada hubungannya. Oh iya. Oh mungkin di ending kali Gen, di ending kali ya. Kita tungguin dulu aja. Ending dibacanya kalau tulisannya. Ending. Ending. Oh, ending nama orang. Nah itu orang suka nanya, anak gue si Ending kemana? Tulisannya ending juga sih ya. Ya tapi bacanya ending.
Nah, jadi menurut saya sekarang ini tidak hanya melahirkan Raden Ajeng Kartini. Iya. Tapi melahirkan juga seorang stand up Gautama. Woi, tuh kan. Keren ya. Senyum. Lo nggak tahu aja tadi gue dibeliin kopi sama dia. Oh pantas. Udah bang. Ada lagi? Ya udah enggak, kalau udah. Kalau terserah. Hah? Aja apa udah? Udah deh, udah. Enggak, Bang Omeng maunya gimana? Lu. Ya lu. Jangan. Senior Itu senior itu. Iya. Pas kilo. Mas bang, iya kan gitu loh. Iya. Udah, nanti lagi ya. Iya kak. Iya mama. Iya, makasih mama. Ya. Terima kasih Bang Omeng. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Gautama. Setelah ini kita akan menyaksikan grand finalis berikutnya yang akan tampil pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suci X Tawa 1 Dekade. Suci X sekarang ada sponsornya. Kalau program lain paling SpongeBob. Kembali lagi di Suci X Tawa 1 Dekade. Let's make love. Kaget noh. Iya. Bang Denny Sumargo kaget. Kaget ya. Baru ya ngelihat ada host begitu ya. Bang ya. Opening Bang, jadi Bang Denny kita suka banget. Iya. Sebelumnya ada opening dia gini. Ibumu baru bapakmu. Kembali lagi di Suci X. Waduh udah ampun dah gue mah udah terbiasa sekarang. Makasih Gen. Karena itu kan bagian dari karya Gen. Ya, tapi itu kan lu itu ada Bu Rosi juga, Bu Rosi Rasilalai. Yang bener lu. Yang bener. Ntar kalau Bu Rosi kayak begitu juga gimana? Opening acara Rosi. Iya. Gimana contohnya? Apa? Jangan Gen, jangan Gen, Ibu Rosi. Kita masih ada Suci 11, 12, 13. Atau ada juga program-program after ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin. Ya udah yuk, langsung dah yuk gitu. Ini grand finalis berikutnya. Ya. Ini pasti sudah pada tahu juga ya. Dia ini sering disebut kumbang. Kutil Teletubbies. Iya. Dia juga sering disebut sebagai Imam Mahdi bahkan. Enggak ya? Oh ya enggak. Kejauhan. Sorry. Terlalu bahaya. Oh iya sorry. Terlalu bahaya ya. Sorry. Mas Rigen terlalu bahaya mas. Sorry salah. Ini kan tayang TV Mas Rigen. Iya sorry salah. Walaupun masih diedit sih. Mending kita tanya langsung, Ibu Rosiana tayang nggak tadi? Kan bukan Ibu Rosi yang edit. Emang Bu Rosi malam-malam gini? Ya bukan lah. Udah ini keren. Iya. Oh ada ketua KPI juga katanya malam. Waduh KPI makin asik aja. Bukan beda. Ya, enggak, KPI juga makin asik maksud gua. Iya. Iya ada ketua KPI juga asik maksud gua makin asik aja semuanya. Tapi beda. Ada ketua KPI kan? Iya. Langsung serius. Oke. Kita akan segera memanggil komika berikutnya. Bersama saya Rispo Wicaksono. Udah pindah. Dan saya Rigen Miteti. Dan saya Nilu. Terbaru ada itu. Penyiar baru Kompas. Oh iya. Program baru. Oh iya. Lah lu gak pernah nonton Kompas. Saya Bu Rosi nonton Kompas mulu. Oh, kocak lu berdua. Wis. Oke, kita akan langsung. Beliau gak usah sendiri kali bertiga tetap. Berasa tinggi hati lu. Iya anjir. Cuma nonton Nilu. Baru diginiin doang. Tahu Nilu doang. Baru diginiin langsung gede. Langsung ini. Iya. Mas Parno juga gue tahu. Ya itu kan orang di balik layar. Ya udah langsung aja kita akan memanggil komika berikutnya. Dia grand finalis berikutnya. Dia persona itu awal dari capung. Terus berubah. Kita akan dengar dia terakhir ini akan disebut apa oleh Bang Radit ya. Yuk langsung saja beri sambutan yang paling mulia. Ini dia Yono Bakri.
Yono. Ya. Silakan memilih ini kotak. Apa sih? Tabung. 2. Nggak ngerti angka ya. Oke, dan isinya adalah mainan mobil. Apa tuh? Mobil. Oke, udah. Sudah siap Yono? Udah gak usah diliatin banget. Nyari harganya. Enggak, itu kaleng. Mobil. Oke, kita langsung dengar materi dari Yono. Beri sambutan yang paling meriah untuk Yono Bakri. Sekali lagi teman-teman, tepuk tangan untuk Balai Sarbini. Yono Bakri, artis pendatang baru. Cing Abdel, artis pendatang lama, iya. Ini buat cewek-cewek di sini, gua kasih tahu aja nih ya. Kalau ada minat jadi pacarku, mending sekarang dah. Langsung DM, kalau nanti susah. Apalagi udah juara, udah punya mobil. DM-mu ketumpuk. Sibuk nyetir. Nora orang kampung teman-teman. Tapi memang hidup gak bisa diprediksi teman-teman. Tahun lalu, aku cuman mas-mas kurus ompong biasa. Yang diledekin di tongkrongan. Sekarang wis. Diledekin TV nasional anjir. Juri, host semuanya ngeledekin aku. Bahkan efeknya di sekarang ya. Aku diledekin sama orang yang gak aku kenal. Kemarin aku diledekin sama security Kompas. Aku mau mentoring di gedung Kompas, disambut. Wait, udah datang nih Mas Yono Bakteri. Ya. Udah bukan fauna lagi bang, mikrobiologi. Aku kena hand sanitizer mati aku. Gak bisa diprediksi hidup ini. Kayak aku di grand final ini, kalian gak prediksi kan? Kemarin aja open mic 3 besar, latihan khusus aku, Chris dan Gautama. Di markas Comika. Sebelum naik MC-nya nanya, mana pendukungnya Gautama? Weh rame. Pendukung Chris, weh. Pendukung Yono. Nah kayak gini waktu itu. Cuma ada satu orang, ditegesin lagi sama MC-nya. Kalian siapa yang kalian jagokan masuk grand final? Semuanya jawab Gautama dan Chris. Cuman ada satu orang yang tidak menjawab Gautama dan Chris. Dia jawab Bonar. Logikanya nih, kalau dia nggak suka Gautama sama Chris, harusnya ke sini dong. Iya kan? Ke binatang ini kan. Aku tuh sadar gak dijagain di sucinya, aku sadar. Bahkan aku pun tidak menjagokan diriku. Ada orang yang bilang, Yono stand up modal muka. Bener. Dari dulu aku stand up, apapun pembahasan yang penting di ujungnya, gitu. Sadar aku. Tapi sekarang aku di grand final teman-teman. Dari situ aku belajar ternyata kita lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Di sini ada nope-nopian? Ada nope-nopian sahabatku. Bahkan aku diremehkan teman-teman, bukan hanya dari Suci season ini. Suci season 9. Aku diremehkan sama sahabatku Nope. Gara-gara aku audisi gak lolos, dia sampai 5 besar. Dia stand up di grand final Suci 10, terus dia ngomong sesuatu di grand final itu. Sebentar ya, ini dia ngomong gini. Dan di atas ada beberapa abang-abang senior, teman-teman komunitas, ada Mas Yono Bakri juga dari Samarinda, wis. Ini kan panggung yang kamu impi-impikan. Belum
sampai ya di level ini. Wis, ini kan panggung kan. Belum sampai ya di level ini. Dan malam ini teman-teman, ada teman-teman dari komunitas, ada Nope-Nopian dari Madiun. Nope-Nopian, grand final ini kan yang kamu impi-impikan. Saya Ono Bakri, terima kasih teman-teman. Yono! Penampilan yang luar biasa. Luar biasa, keren sekali dengan jaket tukang cukurnya itu. Ya itu kan kayak jaket. Dia tampil keren banget. Oh, iya. Dia tampil keren banget. Semua orang berdiri. Yang lu komentarin jaketnya. Ya, ya keren, makanya keren. Kayak pelana kuda ya, tinggal ditaruh begitu aja. Sungguh luar biasa penampilan sirkus yang kalian saksikan tadi, bro. Stand up dong. Stand up dong. Stand up. Yan, gimana rasanya? Diain lagi. Nope, mana Nope? Nope. Ya ampun, Pe. Orang desa Bang, juga. Bang, informasi Bang. Iya. Nope itu close mic gara-gara niruin Keong Bang. Oh iya, ya kombut sama gua lah gitu ya. Gua bilang lucu-lucu. Gokil Yono. Kita langsung saja dengar komentar yang pertama dari Bang Raditya Dika. Silakan Bang. Iya, emang seharusnya jaket itu keren sih sebenarnya ya. Iya kan? Tapi kalau lo pakai tuh kayak tupai lagi terbang. Oh, sugar glider ya, sugar terbang dong. iya. Sugar glider. Terbang dong, coba terbang dong, terbang. Kayak gitu. Bisa terbang. Seharusnya keren. Terbang dong. Nah, Kayak Kayak di tengah-tengah. Dia bisa terbang beneran masalahnya. Kok bisa? Pernah waktu itu diliatin. Kok bisa gitu? Tapi ya. Enggak, makanya kita selalu repot ngomongin cari yang deket-deket ya. Apalagi yang tadi kan banyak argumen orang yang bilang ya ngomongin sekitar apa segala macam kayak tadi Gautama bilang gitu kan. Karena pada dasarnya orang kesini dengan sebuah ketegangan kan. Ini orang mau bicara apa sih gitu. Ketika seorang penampil datang ke atas panggung mereka mau ngomongin apa gitu. Ya kita cari apa yang kita peduliin, apa yang kita rasakan. Ya kalau dalam konteks grand final ya selama seminggu ke belakang gitu. Dan dendam lo diremehkan orang dari Suci 9 itu lo jawab sebagai sebuah kegelisahan murni yang tulus dan jujur dan akhirnya semua ketawa. Karena komedi adalah kejujuran, komedi adalah kegelisahan gitu. Dan ini baru penampilan seorang grand finalis. Bagus banget. Masalah gue satu, dari tadi gue perhatiin tiap lo ngomong gigi lo kenapa? Enggak beneran. Iya, ini beneran. Iya, bukan. Kenapa? Bukan, iya kan? Bukan ngeledek ya. Kering bibir Bang. Tiba-tiba aja, kan sebelum-sebelumnya gue gak pernah tuh. Gue ngeliat tadi ngulum-ngulum, apa gue pikir, apa tiba-tiba di tengah penampilan mereka semakin menjauh atau? Semakin melebar gitu ya? Iya. Iya dia setiap tawa tuh kayak 1 senti gitu. Apa karena? Emang Yono ada waktu-waktunya kerongkongannya turun Bang. Kayak, enggak kan kalau kita tahu kan kalau rel kereta kan bisa memuai. Iya betul. Ya gue gak tahu secara fisika tuh gimana gigi dia gitu. Ya, karena... Tapi Bang Radit kenapa ngeliatinnya ke situ banget ya? Enggak, karena itu cukup ganggu dia. Oh. Iya kan? Dia berusaha di tengah-tengah tuh stabil lagi, menenangin diri lagi, diam dulu, dia kulum sampai ditutup pakai tangan gitu. Itu aja. Jadi jangan sampai ganggu penampilan berikutnya. Karena dari 3 ini 1 udah oke nih. Jangan sampai gara-gara persoalan mulut kering itu, Rispo bantu ya nanti ya. Kasih minum maksudnya. Kasih minum. Pakai lip balm gitu. Iya, maksudnya bisa. Itu. Ya. Gitu ya, obrol keren sih. Kasih Bang Raditya. Terima kasih Bang Raditya Dika. Selanjutnya silakan Bang Denny Sumargo.
Salah. Salah. Saya ini baru pertama kali ketemu orang ini. Tadi siapa namanya? Yono Bakteri ya? Bakri. Tadi kamu bilang orang-orang itu menghina kamu dengan penampilan kamu hari ini, dengan rambut merah kamu. Beri tepuk tangan untuk belalang merah. Abang juga menghina, Bang. Menghina jatuhnya, Bang. Ini bukan belalang merah, Bang. Tapi belalang sembah. itu pujian loh. Pujian. Karena buat saya Pujian dia loh. spesial. Spesialnya apa? Penampilan pertama dia menurut saya adalah permulaan yang buruk. Kok buruk? Untuk Gautama. Wah, mantap. Bagus nih. Cing. Keren. Udah diambil. Kenapa baru Udah diambil sama Bang Dennis Marco, Cing. Udah diambil kalimat itu, Cing. Padahal Cing Abdel udah nulis juga tuh. Ke bawah. Di bawah. Cing Abdel mah pasti nanti ada lagi. Di push. Ada juri di push. Bisa berarti Densu dampingan sama Temon. Udah mulai sama otaknya. Tahu-tahu main gitar ya. Tiba-tiba main gitar. Densu dan Temon. Jujur saya impress banget karena memang inilah sepertinya harusnya ya grand final. Dan buat saya hari ini saya melihat langsung pengalaman pertama Yono Bakri pantas ada di grand final ini. Wow. Terima kasih Bang Dennis Wargo. Selanjutnya silakan Kakak Selin. Yono, wah kamu lucu banget sih malam hari ini. Kamu pecah banget malam hari ini. Aku tuh udah ngebayangin kalau nanti kamu menang, kamu jalan-jalan naik mobil ke teman safari. Pasti harimaunya bingung, kok Kancil bisa bawa mobil gitu. Iya kan? Tapi karena kamu keren banget, aku udah DM kamu tahu. Coba cek dong DM aku. Baca dong. Baca dong. Baca. Aku kirimin nomor telepon aku loh. Iya. Ada Bang Marcel. Marcel pesulap merah. Bukan. Oh iya, tapi emang kayak gitu kan aku tuh fetisnya sama kelinci Rusia gitu. Fetis sama kelinci Rusia. Kelinci di Rusia. Ketemunya kelinci Bogor. Sate, di sate. Lebih layak di sate ini. Yon. Lu kayak sugar glider udah tua. Iya lagi, benar. Iya benar. Iya. Sugar glider tuanya gini nih. Orang muda aja aneh, gimana Muda aja aneh, udah tua. Oke, Mita the Virgin keren. Tiba-tiba jadi Mita the Virgin. Terima kasih Kakak Selin. Tuhan berikan aku hidup. Muter dong. Oh enggak. Kan dia sendiri, harus ada temennya. Berarti Regen, coba Regen gimana dong, Gen? Gen, langsung Gen. Tuhan. Jangan, saling belakangin. Saling belakangin. Jadi ketutupan. Bukan ada depan. Bukan ada depan. Iya. Yono ada kita langsung kayak kecil bener ya badannya. Ini apa? Agak bau udang rebon. Udang rebon. Tabur di rambut udang rebon ya. Nasi, taruh nasi. Oke, terima kasih Kakak Selin. Berikutnya kita akan dengar komentar dari Cing Abdel. Ya nak, lo belum mandi ya? Udah belum? Bohong lah. Sampai grand final masih dikomentarin mandi. Gue juga ngerasa lo terlalu banyak nelen ludah. Terus gerakan mulut lo tuh kayak periksa gigi lo masih ada apa enggak gitu. Dihitung gitu, kayak dihitung pakai lidah ya. Iya, Rispo nggak usah pakai jempol-jempolnya dulu ya. Yang keren, jam terbang ya emang. Jam terbang emang. Dibales.
Tapi ini mungkin cara lo untuk ngatasin grogi karena berasa muka lo sangat grogi. Kalau kemarin-kemarin lo melakukannya dengan nambahin energi dari setiap kalimat lo, tapi sekarang lo coba kasih space sedikit supaya lo bisa tenangin diri, dan itu menurut gue udah kemajuan yang luar bioskop. Luar biasa. Luar biasa. Ini tangan lo ngapain lo? Biasa. Sampai ngakak banget. Biasanya ada lanjutannya tuh. Iya. Kita di mana emang? Iya. Cuma mungkin gantilah, jangan nelan ludah atau apa gitu, bisa lo cari karena itu sangat mengganggu. Itu sangat mengganggu sekali buat penikmat lo gitu. Mungkin 5 menit masih bisa tahan, kalau 6 menit, 7 menit mungkin udah lo ditinggalin gitu. Jadi mudah-mudahan bisa ada cara lain untuk ngatasin grogi lo gitu. Bagus banget ya, No. Terima kasih Cing Abdel. Berikutnya silakan untuk Bang Komeng. Yono, dandan lu nih kayak artis Inggris yang tiap hari ulang tahun. Hah? Siapa Bang? Siapa? Robin Hood. Hood. Bajunya begini nih Robin Hood nih. Hoodnya kan H-O-O-D. Bukan H-U-T. Bukan H-U-T. Hood. Lah jangan sok ngajarin gue. H-O-O-D. Lu nggak, tapi kan dibacanya Hood. Iya bacanya Hood, jangan kan tulisannya bukan. Lu nggak mana ngerti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Emang gue si Dasim, setan rumah. Dasim. Nih maaf ya Noya, nih gue negesin lagi dari Pak Radit. Itu bener, bapak lu melu tuan lu. Benar, jujur aja ya. Jujur jadi aja, jelas. Omongannya Pak Radit jelas. Biar clear ya Bang ya, biar Tadi clear semua penonton juga. Gak usah diwarnain. Ngeliat Viti tadi, terus ada bapaknya kan. Tuan siapa? Jono apa bapak? Beda berapa belas tahun? Beda berapa tahun deh, beda berapa tahun? Ngomong, nah lu kayak saksi lu nggak ngomong. Wah. Kamu. Yono pakai headset ya? Kamu pas ditanya sama saya, kamu kayak orang sakit gigi kamu. Tuan siapa Yon? Tuan siapa? Bapak Bang. Dijawab. Kayaknya. Yang jadi masalah kenapa dia dijawab ya? Enggak, nih gue jadi baru jelas sekarang, udah paham. Tuan bapak. Berarti bener tuan bapaknya. Iya dong. Pak Radit salah. Pak Radit salah ya harusnya. Iya. Ya udah ngerti harusnya. Kalau nggak salah Bang. Hah? Kejelasan itu aja. Tadi Sugar Leader juga kalau yang tua-tua amat mah paling pohonnya pohon toge, pohon kangkung. Pandai lompat tuh dari pohon ke pohon. Tadi Sugar Leader yang tua lo bilang. Tadi kan Rispo bilang Sugar Glider yang tua. Oh, nih, Ya kan? Iya Bang. Itu kan dari pohon ke pohon. Iya Yang pohon tua dari kangkung pohon kan kecil. Iya kan tua, udah males. Sek. Oh iya. Udah loyo iya. Iya. Lompatnya udah gitu ya Bang. Wait. Kalau yang masih muda po, yang masih muda po. Yang masih muda. Kalau yang masih muda. Wait. Yang umur 35-an. 35. Udah pakai koyok, lumayan pakai koyok tapi masih fit gitu. Gampang masuk angin, masuk angin. Sugar Glider 35. Kerjaan karaoke pijat gimana tuh? Iya, Wait. Itu mah 33 ini. Dibenerin dulu. Terlalu detail. Beda 2 tahun. Terlalu detail Mas. Oke. Jadi Yono ini bukan kehebatan materi atau delivery atau apapun menurut saya. Karena orang semakin teraniaya itu doanya akan dikabulkan. Berapa orang yang menghina dia mulai dari senior, Nope dan lain-lain. Mulai dari juri siapapun. Sampai Satpam Kompas aja kan tadi bilang. Nah itu orang yang teraniaya dia doa. Ya Tuhan jadikanlah saya juara. Nyampe sini nih. Jadi menurut saya kamu gak usah marah Yon. Kalau bisa lo nyelak diri lu sendiri. Ya. Biar doa lagi. Terima beres. Terima kasih. Terima kasih Bang Komeng. Terima kasih Bang Komeng. Sekali kita tepuk tangan buat Yono Bakri. Jangan kemana-mana.
Bagaimana setelah ini nanti kita akan ada sesi roasting. Yes, kita akan roasting Denny Sumargo. Jadi para peserta akan roasting Denny Sumargo. Akan seperti apa keseruan dari roasting tersebut. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Suci X. Tawa 1 dekade. Let's make love. Lampu merah diterobos, itu banteng bos. Kembali lagi di Suci X Tawa 1 dekade. Yes, baiklah. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Oh. Pelan-pelan teman-teman, tahan. Pelan-pelan. Jelasin maksudnya teman saya, Bang Radit, Banteng teman saya. Banteng tuh apa Banteng maksudnya kenapa? Kagak teman saya nih. Lampu merah diterobos. Iya dia. Banteng. Nih saya lagi jalan nih San Mori siang-siang. San Mori siang-siang nggak ada. San Mori kan Sunday morning. Sunday morning Ya. riding. Nah, kita lagi naik motor gitu. Dia shot gitu langsung. Padahal lampu merah kata gua. Wih berani amat nih orang kayak banteng gitu. Maksudnya dia saya emang nggak ada maksud apa-apa. Nggak ada maksud apa-apa. Iya, bukan yang orang kuat itu bukan. Gitu-gitu nggak ngerti. Iya. Bukan ini limbat, bukan limbat. Pemain lu emang lu. Lu pemain lu. Berani bersuara lu orangnya kok. Keren. Semua langsung gemuruh. Rambut. Udah jangan gitu, kalau bukan kita siapa lagi teman-teman. Keren ya? Ya udah lu aja. Kita sinian lu aja. Gua gak bisa mentok kursi gua. Ya geser lah. Kualitas grand final emang. Yono. Yaudah, ini kita akan segera masuk ke sesi kedua yaitu sesi roasting. Jadi nanti kedua grand finalis akan merosting salah satu juri tamu yang tadi sudah kita lihat bersama. Dia adalah Denny Sumargo. Salah. Gen, ini. Saya kan di mana? Sipir lu, Gen. Oh iya. Terbang yang tinggi dong. Iya. Apa aja bisa ya orang ini ya? Iya, semua main diambil. film ayo, nge-host jadi, ganteng iya, lucu juga lagi kurang ajar. Gak sampai kurang ajar. Iya. Saya ngefans banget. Talenta itu. Selamat malam. Selamat malam. Denny, silakan duduk Bang Denny. Saya duduk di sini. Iya, silakan duduk di sini. Salah. Ya, silakan. Kita pengen ngobrol-ngobrol dulu. Bang Densu kan sebelumnya juga pernah menjadi juri di salah satu ajang pencarian bakat. Seruan mana Bang? Masa gitu pertanyaan. Masa gitu. Sorry. Itu kan pertanyaan pengurang job. Karena kompetisinya sudah selesai kebetulan di sana. Oh iya. Jadi saya enak jawabnya. Iya. Sudah pasti seruan yang di sana ya. Yang di sini kan masih. Jawab yang di sini ngapa? Serulit Tidak sama. Tidak sama. Karena di sana menurut gua konsepnya kan beda. Dan tidak bisa disamakan. Karena di sini warnanya punya warna sendiri dan penontonnya punya penonton sendiri yang luar biasa. Wah, keren lo emang Den. Sorry Bang. Emang Bang Denny ada di The Terong juga ya? Bukan The Terong. Bukan Pildacil dia juri Pildacil. The Terong. Ini kalau masih lama saya mau bangun masjid. Tahan dulu. Tapi gimana Bang Denny? Maksudnya kan roasting itu kan pasti sedikit-sedikit akan menyakiti hati lah. Iya. Udah siap apa belum Bang? Itu kalau orangnya punya hati. Masalahnya saya sudah tidak punya. Kalau ginjal ada masih? Ginjal ada. Suka ngilu gak? Suka ngilu? Kadang-kadang. Suka naik sampai ke sini. Suka naik ke situ ya? Kalau malam suka. Coba saya bantu, saya sakti soalnya. Wesi. Ini ada yang ngikut, ada yang gak suka.
Ada yang gak suka, Kobe Bryant gak suka nih kayaknya. Kobe Bryant. Kejauhan ya. Yang ikut Kobe Bryant. Parah lo. Parah lo, ya takut. Kagak, orang keluarganya kagak ngerti kok ngomong apa. Tapi Bang Dezu udah siap nih ya buat di roasting ya? Siap. Siap ya? Siap. Yakin? Yakin. Oleh Yono loh. Pokoknya saya cuma kasih tahu sama yang roasting gua di belakang, siapin mental lo. Orang terakhir yang roasting gua nggak pulang ke rumahnya. Wah, siapa Bang? Dia pulang ke rumah temennya soalnya. Itu lucu loh tadi loh, ketawa loh. Emosi awak nih. Itu lucu. Iya lucu, emang lucu Bang. Udah, iya. Telat. Jatuhnya ngeledek. Iya. Tapi kurang lebih akan seperti itu ya Bang ya. Jadi udah siap ya. Ya, udah siap ya. Ready ya, langsung saja kalau gitu Regen, Rispo dan penonton di Balai Sarbini kita sambut. Ini dia Yono Bakri. Tepuk tangan dulu dong buat dia dong. Densu. Ruden Onsu. Kemarin aku ngobrol sama Arif Brata. Aku dapat info. Dia ini ditawarin jadi juri suci 10. Tapi dia nggak mau. Alasannya karena dia gak gampang ketawa kalau nonton stand up Indonesia. Wih, bagi dia komika gak lucu. Wait, respect abang selera humor tinggi. Respect, sang advokat tawa. Wih, komika Indonesia gak ada yang lucu. Tapi tim kreatifnya komika semua. Ya. Adit Nganga, Salman Jogja, Filosofia, ya munafik, ya. Tapi gara-gara itu aku nyari tahu. Apa gitu kira-kira yang membuat dia terkekeh-kekeh itu apa sih? Yang membuat dia ketawa itu apa? Sampai aku nemu satu video di mana dia jadi juri di TV sebelah. Dia ngakak banget nonton Holy Balai. Kalian tahu Holy Balai? Yang belum tahu dia masuk ke panggung terus bilang, perkenalkan nama saya Holy Balai. Holy, balai-balai, ha. Ngakak dia. Oh gitu selera komedimu Bang. Oke. Kenalin, aku Yono Bakri. Yono, Bakri. Hi. Dengarkanlah. Bonus untuk di rumah ya kan. Nyari tahu aku kira-kira apa sih selera komedi dia. Sampai aku ketemu Instagramnya dia. Dan di bio-nya ada tulisan, waduh keren. Mana ada nih. Kaget aku baca, tuh. Belajarlah dari martabak. Yang spesial juga bisa dikacangin. Wah. Aduh kocak banget, gila. Ya Allah, gak kuat. Aduh ya Allah. Aku pertama kali baca ini 4 jam ketawa, wah. Selera humor tinggi, martabak. Maksudnya emang tim kreatif gak ada yang ngasih tahu ya kalau itu gak kreatif. Dia tuh aneh gitu, dia bilang komika Indonesia gak lucu. Tapi selalu memberdayakan komik untuk isi kontennya di dia. Coki, Nope. Yang paling terakhir Davi Sumbing. Diajak ngonten Instagram sama dia. Bang, kamu tuh pengaruh buruk Bang. Gara-gara Davi Sumbing diajakin ngonten di dia, seneng banget Davi Sumbing. Sekarang kalau ngomong sama kami makin disumbing-sumbingin.
Sebenarnya teman-teman Davi Sumbing tuh bisa ngomong bebek, bisa. Di konten dia disuruh ngomong, katanya. Pengaruh buruk. Bang, jangan sampai bang orang tuanya capek-capek bang cari uang untuk operasi ditolak. Jangan sampai. Karena Davi Sumbing tuh seneng banget teman-teman pas diajak kayak ngerasa punya power gitu. Bahkan gara-gara beliau ini punya branding pebasket sombong, Davi Sumbing ke-trigger. Dia pengen ikut-ikutan, dia pengen nge-branding dirinya, Sumbing sombong. Pengaruh buruk bro. Gak siap aku ketemu Davi, ya Allah sombong lagi dia. Ada teman-teman jalan, minggir. Terima kasih saya Yono Bakri. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Yono Bakri. Iya tuh, jangan sampai aja Budi ikut konten sama dia ya. Makin bahaya ntar. Aduh. Tapi tim kreatif beneran ini bang? Dari anak-anak komika semua bang? Iya. Oh. Soalnya banyak yang pengangguran. Oh. Saya nitip bang satu Wahyu itu. Aduh, ngerepotin bener dah. Kagak di calling jadi asisten, kita ngejob dia nongol. Kan jadi harus bayar. Jadi harus bayar tuh. Nitip lah dia. Kadang lagi duduk asik-asik gak manggil Wahyu. Bang Rispo minum apa? Ya kena cas ini. Langsung ngejob ya dia ya. Wahyu bang, titip Wahyu. Wahyu ya bang ya. Saya kasih kontaknya bang. Dia normal, tapi bisa disumbing-sumbingin gitu juga dia bisa tuh. Aduh, ketahuan dapur kita banyak yang ini nganggur. Ini siapa? Ini tadi Yono. Oh Yono ya, Yono. Iya. Mas, ya. Memang dia pakai jaket begitu kayak gembel Amerika ya. Bang Densu gimana komentarnya tadi Yono tuh? Oh, sungguh luar biasa di event Grand Final Suci X ini. Yes. Saya pertama kali di roasting sama Buah Sukun ya. Buah Sukun. Buah Sukun. Lebih mirip Matoa bang, tahu gak Matoa? Ada Matoa. Tapi keberaniannya luar biasa. Saya lihat mental anak ini sudah sering dipukulin sama temennya kayaknya. Penyok mukanya ya. Bener ya. Kayak Kijang Doyo keserempet. Astagfirullahaladzim. Kok kita terlalu enteng ya kalau panggil Yono ya. Gampang gitu ya. Ide-ide keluar dari mulut gitu ya. Karena ngerosting orang kayak gue tuh sebenarnya harus punya keberanian. Dan jujur untuk nyali, gue kasih dia 99. Wow. Oke. Jangan sentuh ya. Ada tanah nggak ini? Aman kalau dia nggak perlu pakai tanah bang. Iya. Apa-apa. Ini udah nggak kenapa-napa nanti malah kotor. Mendingan ditanahin. Iya. Sabar. Apa bang? Masih acara. Grand finalis ini dia. Grand finalis. Bang Denny Sumargo komentarnya udah ya? Saya pikir cukup. Oke, terima kasih Bang Deddy. Berhubung Bang Komeng mau pulang ya. Emang habis komen langsung pulang nih? Iya. Langsung saya kita dengar komentar dari Bang Raditya Dika. Bisa aja. Iya, gue nggak ngerti nih fashion apa lagi yang kayak anak PIM kena radiasi gini ya. Kayak. Ya Yono tadi kelihatan ini ya apa namanya ada beberapa yang sebenarnya masih bisa lebih rapih. Tapi gue suka dengan cara lo tenang banget gitu untuk ada bagian yang hit and miss tapi lo tetap tenang terus ngeberesin sampai selesai. Poin-poinnya kalau kita roasting memang tergantung sejeli apa kita melihat hal-hal yang kontradiktif seperti yang lo hadirkan. Jadi itu risetnya juga pasti sudah mendalam. Gue lebih suka penampilan lo sebelumnya tapi yang kali ini juga oke. Itu aja dari gue. Terima kasih Bang Raditya Dika.
Berikutnya silakan untuk Kakak Selin. Iya, Yono. Roastingan babak awal ini menurut aku cukup panas ya. Karena untuk pertama kalinya aku menyaksikan secara langsung pembasket sombong versus pengemis songong. Ya Allah. Ya Allah. Pengemis ya Allah. Pengemis itu kan masih kerja begini, dia kan kagak sama sekali. Emang sih pengemis cinta, pengemis apa ya kan? Iya. Iya dong. Tapi ya aku ngerasain feel kamu banget. Itu kayak dapet banget feel kamu ketika kamu ngerosting Densu. Itu kayak kamu bener-bener kesel. Apa kamu pernah daftar jadi timnya tapi ditolak gitu? Pernah nggak Yon? Belum bang. Oh belum. Oh, belum. Berarti Berarti akan. Ya, itu aja sih. Tapi overall kamu keren banget. Aku juga suka sama fashion kamu malam ini. Kalau ngelihat Bang Densu kan keren tuh ya kan. Udah kayak pangeran pakai jas putih. Coba kalau Yono nih, udah kayak tukang cuci laundry. Hah, cuci laundry kagak ada yang kayak begini dah. Ada. Oh tapi yang dipakai baju orang. Cuci laundry, wah bagus sih dipakai dulu sama dia. Ken. Jangan dengerin. Iya. Kamu dibilang apa? Tukang cuci laundry. Tidak benar. Bersihin kamar. Bersihin kamar. Bukan. Enggak, tapi kalau ini kayak motif ini ya. Apaan? Kasur kapuk tau gak? Oh iya yang biru. Yang ada, yang di busanya ada kayu-kayunya. Ada hitam-hitam. Kayak tai kambing gitu ada tuh. Iya. Kita mainin berentil-berentil. Dulu. Iya. Ternyata dalamnya Yono. Gak nyangka. Gak nyangka. Lama ini. Udah sering ketemu berarti kita Yon. Ada di seluruh Indonesia Yono berarti ya. Tapi DM aku belum dibales Yon. Wah sombong. Mau juara soalnya. Woi. Mau juara bro. Jangan takut. Jangan ngeliatin gitu. Ya ampun. Serem. Udah benar gak ada bawah ya. Terima kasih Kak Selin. Berikutnya silakan Cing Abdel. Yono, lo belum mandi ya? Nggak sempet sih. Gak sempet ya? Peserta cuma 2. Gautama beres dia langsung perform lagi. Iya, tapi lo merespon openingnya keren Yono. Itu biasanya orang kalau nggak siap bisa agak ngedredek gitu. Cuma lo bagus banget. Tapi gue ngerasain energi yang berlebih. Yang sering Radit bilang lo kalau energi berlebih jadi agak kurang enak dinikmatin. Kalau yang di pertama tuh lo pas nempatin energinya. Energi benci lo kayaknya nanti pas di punchline aja gitu. Kadang-kadang ada satu beat yang semuanya berasa keselnya, jadi tidak enak didengarnya. Tapi riset lo bagus, semuanya bagus. Mudah-mudahan di penampilan ketiga lo lebih bagus lagi. Terima kasih Cing Abdel. Selanjutnya kita dengar komentar dari Bang Komeng. Silakan Bang. Sewa baju Robin Hood udah habis. Sekarang ganti lah. Ini adanya Robin Hood nih, Robinson. Banyak diskon dong. Iya. Celana jeans itu bagus, cuman gak ada yang ukuran 40. Hah? Celana jeans di Robinson. Nah, ada setan pakai celana lu macem-macem. Jeans. Ada S-nya, jeans, bukan jeans. Iya berarti setannya banyak kan, S tuh kata jamak. Oh plural ya betul. Jeans, celana jeans. Jan, setian dong. Kalau Jan, setian. Ini pakai baju siapa lagi nih Yon? Wardrobe. Hah? Wardrobe. Wardrobe. Oh lagi perang lu di antrin, di drop gitu. Wardrobe. Iya. Yon, jawab Yon. Yon. Bukan Bang, Ya. ini wardrobe di Kompas TV Indonesia. Hah? Serius amat jawabnya. Ya gak apa-apa serius. Coba tahu nanyanya serius. Iya, karena kan kita nggak yakin dia punya baju-baju begini nih. Mungkin lo orang-orang lahir di bedong, lo kan digulung pakai daun pisang, kita mana tahu no. Kayak ulet bulu ya. Ulet pisang ada, ulet pisang. Nggak tahu. Oke, terima kasih. Belum. Masih. Penampilannya gimana? Penampilan Bang. Jadi kayak Igun ya, ngomentarinnya baju doang. Jaket kamu kurang payet. Iya.
Oh ya, yang mengkilap-mengkilap tuh. Iya. Iya, ya, tapi kan gak usah dibahas udah yang mengkilat-mengkilat tuh pakai disautin lagi. Performnya Bang. Performnya. Tired, capek. Tired. Tired. Kayaknya kalau gue ngomong semua pada ngikutin aja urusannya apa sih? Bukan cuma ngobrol sama Yono. Iya. Rambut lo merah bentar, udah matang tuh Nok tuh. Angkat. Gini. Nih, angkatnya gini. Lo yakin juara nggak Nok? Gak yakin deh. Gak yakin. Gak juara deh lo. Amin. Yakin Bang. Jangan dong. Diaminin namanya. Amin maksudnya yakin juara nggak? Amin insya Allah gitu. Insya Allah. Kalau ketincing yang juara Bonar. Kan Bonar udah close mic kan. Iya. Jawab Yon. Apa? Enggak nanya ya? Gak ada pertanyaan. Enggak nanya. Gak ada pertanyaan. Yono bisa kesini? Gak usah. Ngapain? Mau ngapain? Oh ya udah. Iya. Gue pengen kecup jidatnya. Oke, terima kasih Bang Komeng. Beri tepuk tangan untuk Yono Bakri. Oke, berikutnya kita akan memanggil komika grand finalis yang kedua yang akan merosting Denny Sumargo. Dia adalah seorang bapak-bapak funny dari Jepara. Apakah selain funny dia juga bisa merosting dengan funny? Langsung saja beri sambutan yang paling meriah untuk Gautama. Selamat malam semuanya. Denny Sumargo, basket sombong. Denny melabeli dirinya bukan tanpa alasan. Memang karir di basketnya memang bagus. Beberapa kali jadi pemain terbaik, masuk timnas usia muda. Waktu pensiun juga alasannya apa yang dia kejar lagi. Dia ngerasa udah dapat segalanya di dunia basket. Masa sih? Udah pernah menang SEA Games belum? FIBA World Cup pernah enggak? Kontenmu ngelempar-lempar bola dari tengah lapangan, kenapa enggak Bok pakai lawan Filipina loh? Kenapa? Cuman dapat poin, enggak dapat adsen ya. Sekarang dia ganti profesi, jadi aktor, pemain film, tapi sampai sekarang belum pensiun. Kenapa? Masih banyak yang dikejar. Masih belum jadi apa-apa ya. Emang gitu kalau di dunia basket gak ada Reza Rahardian. Apa basket sombong, aktor segan kamu ya? Masih ngumpulin respect ya? Jenny juga pernah ada kasus ditipu sama mantan manajernya. Duitnya dibawa kabur, ya. Jaga pemain jago, jaga duit kecolongan. Karir basketmu boleh cerah, dokumenmu digelapkan. Pebasket sombong. Sini main Jepara. Gak ada power kamu di Jepara. Di Jepara satu-satunya Denny yang berkuasa tuh Denny Caknan. Setelahnya masih ada Denny Cagur, Denny Gitong, Denny Manusia Ikan,
Denny Sumargo itu masih jauh. Saya kemarin tanya sama temenku loh, besok aku final meng-crossing Densu. Gak kenal dia. Densu, yang sering di TV itu loh, oh Denny Sucaknan. Gak ada namamu di Jepara. Apalagi mainmu basket, di Jepara itu kurang populer. Volley. Orang Jepara main basket kalau cuma kelas meeting doang loh. Namamu kalau disandingin sama Aprilia Manganang, Rifan, Agus Gecakwatu, tahu nggak itu? Main Tarkam itu dari Jepara itu. Masih kalah kamu ini. Aprilia Manganang nih kalau ke Jepara udah pasti ditawarin foto, tanda tangan. Main ke Jepara coba. Tawari kursi kamu. Dikira bayar dia. Tengkulak. Stylemu juga ini loh, mbak buka ngancing-ngancing atasmu, mbak kira keren loh. Di Jepara udah kayak mandor amplas kamu itu. Terima kasih, Gautama Sinu Mahesa. Ini adalah grand final terseru setelah Suci 5. Wah, ada paling gak seru. Paling gak seru. Seru. Paling gak seru. Paling gak seru. Suci 3 bro. Suci 4 paling seru. Suci 3. Suci 4. Ya udah sih, kan kita juga gak grand final. Alma mater kita harus dijaga bro. Ini yang gua bilang ini. Ini pemain lu. Gautama, gara-gara lu tampil tadi gue ditanya alumni Suci berapa, Suci X kata gue. Kerenan ini kayaknya. Keren. Gua, lu mah. Nah, ini. Ya udah sekarang kita langsung tanya saja bagaimana komentar dari Bang Denny Sumargo nih Bang. Gimana? Silakan Denny Sucanan. Sekarang saya akhirnya mengerti ya. Kenapa Ernest tidak di sini? Karena kalau dia di sini, dia akan menarik kembali kata-katanya. Karena yang berdiri di samping saya adalah komika sombong. Kalau tadi saya kasih nilai nyalinya 99. Kalau ini? 102. Wow. Beda berapa po? 102. 99 sama 102 beda berapa po? Hitung gitu. Beda berapa? Beda berapa? 7. Mendap Yono ting. 99 dan 102 dari 10.000 itu adalah luar biasa. Nilai yang cukup tinggi ya. Beda 7. Ada lagi komentar buat Selama saya melihat ya beberapa roastingan, karena saya kebetulan penggemar roastingan. Karena menurut saya orang yang berani duduk di roasting aja itu harus punya nyali. Nah, yang ngerosting harus lebih punya nyali gitu. Menurut saya ini salah satu 3 besar terbaik roastingan yang saya pernah lihat. Wow. Kalau tadi babak pertama adalah permulaan yang baik untuk Yono. Kalau yang ini? Ini adalah permulaan kedua yang buruk untuk Yono. Waduh.
Tapi ini semakin membuat, gak usah kelihatan. Masih kelihatan. Masih kelihatan. Kalau mau di samping. Kalau di sini di panggung yang ngasih dari sono. Iya. Gak usah begitu. Ya. Kita support system itu udah. Kalau gini mah support ketahuan. Apa support apa? Support ketahuan. Hai Gen. Hai, lucu. Udah Bang Densu? Cukup? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Densu. Berikutnya kita akan dengar komentar dari Bang Raditya Dika. Iya, welcome back ya Gautama ya. Itu keren banget sih, tajam banget, pede banget dan rapi, bagus. Menurut gua tuh, mungkin kalau Densu tadi bilang kan, udah ngeliat roastingan tiga paling bagus lah, salah satu dari 3 paling bagus. Gua juga seumur gua ngeliat roastingan ini juga termasuk 3 paling bagus sih. Tajam banget ya. Nah, tinggal sekali lagi ya. Sekali lagi lo tampil. Gua harap tadi tuh pas lo maju, lo ngetos sama Densu, gue udah deg-degan. Gue ngapain lo pakai ngetos segala, lo mau ngerosting dia gitu loh. Maksud gue, ngapain lo ngasih respect di depan itu ngapain gitu. Lo kesana udah game on aja. Pala lo udah kayak gue mau merosting dia, gue kerasin, gue abisin nih pakai komedi gue. Setelah selesai itu baru ngetos terserah gitu. Tapi nggak perlu lo datang kayak tos dulu terus baru ngapain gitu. Jadi gue awal udah deg-degan banget gue, aduh nih gimana nih. Ternyata beban dari komedi lo sendiri udah bisa ngangkat penampilannya ke belakangnya makin pecah. Tadi gue nunggu-nunggu nih kapan tawa terbesar sampai lo mau tutup. Gue udah begini nih tutup dan akhirnya tutup beneran gitu. Nah penampilan ketiga nanti, begitu lo naik ke atas panggung, lo gak usah mikirin yang lain. Kasih yang terbaik. Gak usah ada sungkan-sungkan apa segala macam. Lo Gautama, lo finalis, kasih yang terbaik di penampilan ketiga. Oke? Itu dia. Gautama, gak perlu tos-tos gitu Gautama. Tendang. Jangan juga. Gak sampai segitunya. Gak sampai segitunya ya. Bintang tamu ditendang. Iya, bintang tamu ditendang. Gak segitunya maksudnya Bang Radit. Maksudnya ya udah songong aja gitu. Gak usah segen-segen. Poin suka gak nangkep emang komentar juri dia. Terima kasih Bang Radit ya. Selanjutnya silakan Kakak Selin. Ya Gautama, buat aku ini pecah banget dan kamu bales babak sebelumnya jauh lebih baik sekarang. Kamu nunjukin kepercayaan diri kamu yang luar biasa. Kamu berani ngerosting Kak Densu. Padahal dia legend loh. Legend yang gak pernah ngalahin Filipina kan. Ya tapi sih aku yakin sih berasa banget grand finalnya itu sekarang aku seneng banget. Dan aku yakin sekarang Yono lagi di belakang makan ayam hitam gak sih? Kenapa makan ayam hitam? Kenapa makan ayam hitam ya? Dia yang dimakan ayam hitam. Bukan dia makan, ciuman dia sama ayam hitam. Kan dia panik dong, deg-degan kan dia, deg-degan. Tapi keren banget, keren. Terima kasih Kak. Terima kasih Kakak Selin. Selanjutnya silakan Cing Abdel, idolaku. Abangku. Respect. Gautama, ini gue setuju banget ini grand final terseru setelah Suca. Beda. Pak. Cing. Aduh. Cing. Ada bos-bos di sana. Gua gak bisa ngebela lagi, ada Mas Indra juga di sana. Ada Mas Indra juga ya. Ada Mas Indra, ada Mas Uncu. Mas Indra TV-nya lebih banyak daripada Barosi. Jadi kemungkinan diambil gue lebih banyak Mas Indra kayaknya nih. Semua sama, semua keren. Semua suci-musuhnya semua sama. Gak ada. Kompas TV yang lain juga semua. Semua sama. Oh Regen mau di semuanya ya? Hah? Regen mau di semuanya? Ya mau. Saya lagi ngambil rumah nih. Masih ada orangnya lagi. Masih tinggal situ loh. Iya. Makanya kesempit. Oke, Gautama bagus banget, no debat. Dan ini bisa. Wow. Tapi Cing, kan tadi dia itu sempat. Gak usah didebat, kan gue bilang no debat. Oh iya. Ntar gue tendang 2 kaki, gue yang jatuh nih. Mantap.
Gue tendang 2 kaki gue yang jatuh. Luar. Bro, itu jam terbang. Dulu 13 tahun sama temen. Iya, 13 tahun sama temen. Kita harus gitu semua. Lagi ngobrol bang, santai lah. Buru-buru amat mau kemana ke puncak emang. Stand up nih lomba, emang warung kopi ngobrol. Lo malah ngomongnya kayak ngobrol nih. Ngomongnya kayak ngobrol lo barusan. Lah iya, masa ngomong kayak orang buang air, lu kan gak pernah sekolah. Silakan Bang Komeng untuk berkomentar. Gua belum selesai. Dia baru nendang 2 kaki jatuh. Baru sampai situ. Silakan Cing Abdel. Luar. Bagus banget. Pokoknya mudah-mudahan yang di ketiga bisa lebih bagus daripada ini. Secara nilai masih, ini gue bocorin aja ya. Oh gitu sih. Karena gue baca semua nilai di sini loh. Dari setiap juri. Mungkin gue punya. Iya sih nggak ada sih. Iya. Tapi ini bisa apa ya namanya ya? Bisa matok. Bukan. Ya kan kalau yang matok luar bisa. Ular itu. Ular. Iya. Ular. Iya itu ular tapi. Iya ular. Nih dia lagi ngomongin ular. Bukan, gak ada yang ngomongin ular. So tahu lu gak ada, tanya aja. Tahu gue. Iya. Bukan bisa itu maksudnya. Bisa apa gue lupa gue jadi ini. Amnesia nih bapak nih. Matok tadi matok. Bukan. Ular. Bukan, apa ya? Mangga kue ini. Oh, tendang 2 kaki. Bukan. Oh masih lama saya dulu ngomong, bapak inget itu. Enggak, gue inget. Udah inget, Cing? Iya. Okay. Ini bisa nambel kekurangan lo di penampilan yang pertama dan buat gue sekarang clansmatch-nya ini sama nih. Lo ada di urutan pertama dan Yono ada di urutan, nggak mungkin ya. Lo ada di urutan kedua, Yono ada di urutan. Ayo dong, punchline-in dong Oh, gimana? Ayo kita bantu bareng-bareng. Iya. Nggak, itu bercanda. Jam terbang udah tinggi. Itu bagian dari punchline tuh. Orang suruh milih juara malah main urut-urutan. Enggak, pokoknya sekarang dalam kondisi seimbang dan mudah-mudahan di ketiga nih lo bisa tampil lebih bagus lagi. Bagus banget, Gautama. Terima kasih, Cing Abdel. Terima kasih, Cing Abdel. Selanjutnya silakan Bang Komeng. Ntar dia ngomong lagi. Kagak, udah gue diem. Gue diem. Benar, udah gue diem. Takutnya lu ada lagi ya, lu kan banyak masalah. Kagak udah. Jadi ada kalau bapak ajak ngobrol, Pak. Iya. Enggak takutnya kan kayak tadi saya udah siap, takut dia ngomong. Kan saya malu depan orang-orang. Oh iya. Dia ngomong nambah. Ya enggak lagi. Itu kan pikiran orang, si Komeng segitu aja. Ya udah. Kagak, udah. Kagak ada yang mikir gitu. Udah. Lalu Bang, ternyata Bang Komeng baper juga ya. Terlalu jauh mikirnya. Enggak ada. Bener nih, sumpah. Iya, sumpah. Salaman dulu dah, sampai sumpah. Dah. Ini kalau saya perhatikan antara Yono dan Gautama, saya seperti di bursa efek. Oh. Diturun naik nih harga saham. Tar Yono naik, tar Gautama turun, tar Gautama naik, tar Yono turun. Ini kayaknya turun naik terus nih. Lu kayak pada nggak yakin gue ngomong. Yakin. Ini kan kelanjutannya. Pasti lagi nonton, lagi denger ini. Tadi bantah Bang Komeng. Iya. Kelanjutannya bener itu Bang. Iya bener. Bener, saya sampai kagum-kagum ini. Kagum, emang gue ngurusin orang kembar. Apaan Cing? Kagum. Kagum, ada namanya ngurusin orang kembar, Kagum namanya. Gumelar, panggilnya Gum. Nama orang, Kagum. Yang kita kagak tahu. Nama orang disingkat. Yang kita kagak tahu. Diomongin di sini. Ya lu kurang pengetahuan lu. Rispo tahu kan kok? Makanya banyak baca. Lu tahu? Apa aja baca. Gak tahu deh kalau Kagum. Mau diangkot. Ya udah Bang Komeng gini, tahu Pomu Iyah nggak? Tahu. Ya kok tahu? Tahu. Kang Gado-gado yang ngulak bumbunya pantatnya goyang. Oh iya. Bener lagi. Tahu orang gue di belakangnya. Masa gue nggak ngerasain bumbu Pok Moria? Udah gue capek ah.
Belum komen loh. Udah. Tampilannya bagus, turun naik. Oke. Gitu. Terima kasih Bang Komeng, tepuk tangan buat Bang Komeng. Dan juga terima kasih buat Gautama dan juga Bang Denny Sumargo. Yang sudah mau di roasting. Teman-teman yang di studio maupun di rumah jangan kemana-mana dulu karena nanti bakal ada penampilan 5 finalis Suci X yang bakal tampil di Grand Final Suci X. Mereka akan mencicipi panggung ini bersama-sama. Mereka akan perform sekaligus 5-5-nya. Kayak Westlife jadinya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suci X. Tawa 1 dekade. Let's